Kisah nyata, prajurit wanita yang sangat ditakuti tentara Jerman. Alur cerita film perang kali ini akan diangkat dari film Battle for Sevastopol yang rilis pada tahun 2015. Di alur cerita film kali ini akan menceritakan perjalanan seorang prajurit wanita terbaik Uni Soviet yang bernama Lyudmila Petrovichenko yang banyak membunuh tentara Jerman pada saat Perang Dunia Kedua hingga dia sangat terkenal di medan perang. Tapi sebelum memulai videonya, seperti biasa saya ingatkan agar subscribe dulu channel ini, karena subscribe kalian sangat penting untuk perkembangan channel ini. Kalau sudah, yuk kita mulai videonya. Pada tahun 1957 di Moskow, saat itu Ibu Negara Amerika Serikat, Eleanor Roosevelt, memenuhi undangan Perdana Menteri Uni Soviet. Tapi sebelum bertemu Perdana Menteri Uni Soviet, dia meminta untuk diantarkan bertemu sahabatnya terlebih dahulu. Ajudannya sampai heran kenapa dia memilih bertemu sahabatnya terlebih dahulu daripada bertemu orang penting Uni Soviet. Lalu cerita flashback ke 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1942, di sebuah acara delegasi siswa Uni Soviet yang diadakan di Amerika. Ibu negara Amerika menanyakan prestasi dan pencapaian masing-masing siswa. Dan di sana Eleanor Roosevelt pertama kali bertemu dengan Lyudmila Petrovichenko, seorang wanita yang masih sangat muda dan menjadi penembak jitu Uni Soviet. Eleanor sangat terkesan dengan dia karena berhasil membunuh 309 tentara Jerman pada saat perang. Film mundur kembali 5 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1937. Di sini kita diperlihatkan Lyudmila berhasil lulus di Fakultas Sejarah dengan nilai yang paling terbaik. Di hari itu Lyudmila diajak oleh teman-temannya untuk merayakan kelulusan mereka. Mereka di sana mendapat dua pilihan tempat untuk dikunjungi. Yang pertama pergi ke bioskop dan yang kedua pergi ke tempat pelatihan menembak. Mereka pun mengundinya dengan cara melempar sebuah koin. Saat dilempar, koin pun jatuh ke pilihan menembak, dan akhirnya mereka semua pergi ke sana. Di sana, teman laki-laki Lyudmila diberi masing-masing senjata dan peluru oleh instrukturnya. Lalu Lyudmila meminta izin untuk ikut dalam permainan ini. Kemudian dia juga diberikan 1 senapan dan 5 peluru. Lalu instruktur itu mengajarkan secara singkat kepada Lyudmila bagaimana cara mengisi peluru dan membidik target. Setelah menembak, instruktur itu pergi mengecek papan target tembakan. Setelah dihitung, ternyata Lyudmila mendapat skor paling tinggi dari teman laki-lakinya. Saat sedang di ruang kuliah, rektor memanggil Lyudmila. Di sana juga ada seorang perwira Uni Soviet. Ternyata Lyudmila diminta untuk mengikuti pelatihan menembak jitu selama 6 bulan. Setelah pelatihan itu, dia boleh kembali lagi untuk berkuliah. Perwira itu mendapat info dari instruktur tadi bahwa Lyudmila sangat handal dalam menembak. Mau tidak mau, Lyudmila pun memutuskan untuk ikut dalam pelatihan itu. Sesampainya di rumah, dia pun pamitan dengan ayah dan ibunya. Di kamp pelatihan, Lyudmila dan lainnya dilatih dengan sangat keras agar bisa menjadi penembak jitu yang hebat. Para pelatih juga tidak memandang gender, baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka semua mendapat porsi latihan yang sama. Tapi pelatihan itu tidak sesuai dengan target, karena Jerman sudah mulai menyerang Uni Soviet lewat Operasi Barbarossa pada tanggal 22 Juni 1941. Karena itu, masa pelatihan dipersingkat dan peserta yang sudah lulus latihan menembak langsung dikirim ke medan pertempuran. Lyudmila dan teman-temannya ditugaskan untuk menjaga garis pertahanan paling depan di kota Odessa. Di sana ada seorang komandan bernama Kamarov yang memberikan sedikit saran kepada Lyudmila. Dia meminta Lyudmila untuk mengincar komandan musuh sebagai sasaran utama agar menghemat amunisi. Lyudmila juga diberitahu tank musuh bisa dihancurkan dengan cara menembak jendela pengemudi sebanyak 3 kali, dan itu akan langsung menembus tangki bahan bakarnya. Setelah pembicaraan itu selesai, mereka langsung diserang oleh pesawat-pesawat Jerman. Perang pun pecah. Lyudmila dan lainnya harus mempertahankan kota itu dari gempuran pertama Jerman. Saat serangan udara selesai, pasukan darat Jerman mulai masuk dan menyerang wilayah mereka. Lyudmila yang masih tergeletak di tanah mulai merangkak dan mencari senjata yang bisa ia gunakan. Syukurnya dia mendapat senjata dari temannya yang sudah tewas. Lalu dengan berani, dia membidik jendela tank Jerman yang sedang menyerang mereka. Makarov yang melihat itu juga membantu Lyudmila, dan mereka berdua berhasil meledakkan 1 tank Jerman. Setelah itu Lyudmila sedang membidik komandan pasukan Jerman, tapi dia sangat ragu untuk menembak,
karena saat itu Ludmita sama sekali belum pernah menembak manusia. Tapi karena rekan yang ada di sampingnya tewas terkena tembakan, tanpa ragu lagi Ludmita langsung menembak komandan Jerman itu dan berhasil membuat Jerman mundur untuk sesaat. Saat pertempuran pertama Ludmita selesai, Jenderal Petrov, salah satu pemimpin Uni Soviet, memberikan senjata semi-otomatis kepada Ludmita. Dan di depan jenderal itu, Ludmita bersumpah akan membunuh lebih banyak lagi tentara Jerman tanpa belas kasih. Lalu Makarov mengajarkan Ludmita cara merawat senjata barunya, agar Ludmita bisa lebih mengenal senjata yang dia miliki. Pada malam hari, Makarov bercerita kepada Ludmita, waktu di perang di Finlandia, dia berhasil membunuh 3 orang hanya dengan 1 tembakan. Mendengar itu, Ludmita menjadi semakin kagum dengan Makarov. Di pertempuran berikutnya, Makarov tidak melihat Ludmita di posisinya. Ternyata Ludmita bergeser jauh lebih dekat dengan pasukan Jerman. Di sana terlihat Ludmita yang sedang mencoba menembak musuh 3 sekaligus seperti yang Makarov ceritakan. Tapi sayangnya dia gagal dan pasukan Jerman mulai menembaki Ludmita. Syukurnya di sana Makarov datang dan menyelamatkan Ludmita. Makarov pun meminta Ludmita untuk kembali ke posisinya. Saat malam hari di dekat tenda medis, Makarov mendengar sesuatu dari dalam tenda itu. Ternyata ada seseorang prajurit yang sedang mencoba melecehkan Ludmita. Tapi dengan cepat, Makarov pun masuk ke dalam. Setelah itu, Ludmita langsung memeluk Makarov. Ternyata Ludmita menyukai komandannya, tapi Makarov menolak Ludmita karena dia tidak ingin menjalin hubungan saat perang berlangsung. Lalu besoknya dia menjelaskan ke Ludmita kenapa dia menolak Ludmita semalam. Makarov tidak ingin orang yang dicintainya tewas dalam pertempuran. Lalu Ludmita meyakinkan Makarov kalau tidak ada yang bisa membunuh mereka berdua. Ketika Makarov pergi dari sana, salah satu peluru artileri Jerman jatuh di dekat Ludmita. Ledakan itu membuat Ludmita mendapatkan luka yang cukup serius. Akhirnya Ludmita harus dirawat di rumah sakit dengan waktu yang cukup lama. Setelah beberapa lama, Uni Soviet melakukan evakuasi yang cukup besar di lokasi Ludmita berada. Di sana Ludmita juga ikut dengan evakuasi itu. Di sana juga terlihat Ludmita yang sudah mulai membaik. Namun perjalanan evakuasi itu tidak berjalan dengan mulus. Beberapa pesawat Jerman datang untuk meledakkan kapal-kapal evakuasi milik Uni Soviet. Beberapa kapal dari Uni Soviet terkena tembakan dan tenggelam, tapi dengan cepat juga pesawat-pesawat Uni Soviet datang dan mengusir pesawat-pesawat Jerman. Beruntung Ludmita masih selamat dari serangan itu. Setelah sampai, Ludmita langsung pergi menemui pemimpinnya dan meminta tanda tangan agar bisa kembali lagi untuk berperang. Tapi pemimpinnya mengatakan surat itu tidak bisa dia tanda tangani karena yang mempunyai wewenang tentang kesehatan Ludmita adalah dokter yang merawatnya. Sekedar info, dokter yang selama ini merawat Ludmita adalah seorang yang hampir menjadi tunangan Ludmita pada saat Ludmita masih kuliah. Lalu Ludmita menemui Boris. Boris ini adalah dokter yang menangani Ludmita. Namun Boris menolak dan mengabaikan Ludmita. Lalu perhatian Ludmita teralih karena pasukan garis depan akhirnya kembali ke medan pertempuran. Ludmita pun berdiri di pinggir jalan dan mencari Makarov. Tidak lama setelah itu, seseorang teman Ludmita memanggilnya. Ternyata temannya itu mendapat mandat dari Makarov agar memberikan senapannya ke Ludmita. Ternyata Makarov sudah tewas dalam pertempuran. Lalu dengan emosi yang masih meluap, Ludmita kembali ke Boris dan meminta dia untuk menandatangani laporan kesehatannya. Dia juga memberitahu kematian Makarov kepada Boris. Dengan terpaksa akhirnya Boris menandatangani laporan kesehatan Ludmita.
Malamnya Ludmita bertemu dengan kapten barunya yang bernama Leonid, yang akan menggantikan Makarov. Mereka sempat makan malam bersama dan membicarakan tugas mereka nanti di medan perang. Esoknya Ludmita sedang berjaga dengan Leonid. Di sana juga ada beberapa pasukan Jerman yang sedang melintas. Namun perlakuan Ludmita agak sedikit kejam untuk musuhnya. Dia tidak langsung menembak mati musuhnya, tapi dia sengaja menembak kaki dan tangan musuhnya agar mati dengan tersiksa. Setelah itu Leonid bertanya kepada Ludmita, kenapa melakukan itu. Ludmita menjelaskan mereka semua pantas mendapatkan itu dan mati dengan tersiksa. Ludmita dan Leonid sangat diandalkan dalam misi-misi pengintaian yang berbahaya, tapi kemampuan mereka memang pantas untuk dispesialkan, karena setiap misi yang diberikan mereka dapat menyelesaikannya dan mengalahkan sniper-sniper musuh. Berkat mereka berdua juga, Jerman berhasil dipukul mundur. Di acara keberhasilan mereka, Ludmita mengenalkan Boris kepada Leonid. Setelah itu, Ludmita meninggalkan mereka berdua. Boris bercerita, dia menjadi dokter untuk tentara karena dia hanya ingin lebih dekat dengan Ludmita. Lalu Leonid melihat Ludmita sedang berselisih dengan perwira lainnya. Dengan cepat, Leonid ke sana dan menghajar pria yang mengganggu Ludmita. Борис, я полюбил ее еще до войны. Setelah itu Ludmita dan Leonid pun sudah berpacaran. Setiap misi yang mereka jalankan, mereka menyempatkan untuk bersenang-senang bersama. Tapi sayangnya kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika mereka sedang menjalankan misi, Leonid tak sengaja menginjak sebuah ranjau. Ranjau itu pun meledak dan Leonid terluka parah karena berusaha menyelamatkan Ludmita dari sana. Akhirnya Ludmita membawa Leonid yang penuh luka. Syukurnya ia bertemu dengan prajurit lain. Mereka pun langsung ditolong oleh prajurit-prajurit itu. Tapi sayangnya Leonid tidak bisa bertahan dan dia pun meninggal. Saat Ludmita sadar dari pingsannya, Boris ada di sana dan memberitahu kalau Leonid tidak bisa diselamatkan lagi dari luka-lukanya. Boris juga sangat menyesal karena mengizinkan Ludmita untuk ikut berperang. Tidak lama setelah itu, beberapa perwira datang menemui Ludmita dan meminta ia kembali bertugas. Dan ini adalah perintah langsung dari jenderal. Karena Jerman mengira Ludmita sudah tewas pada insiden kemarin, Ludmita akan ditugaskan untuk membunuh sniper terbaik Jerman. Karena Ludmita yang sangat geram dan ingin membalas kematian Leonid, dia pun menerima tugas itu dan berangkat kembali ke medan perang. Di sini kita melihat Ludmita yang sudah berada di medan perang. Di sana, dia sedang berkamuflase sudah 3 hari lamanya untuk mencari sniper Jerman yang menjadi targetnya. Tapi karena terlalu lama, Ludmita merasakan sakit di punggungnya. Ternyata bekas lukanya mulai terbuka lagi dan mengeluarkan darah. Karena sudah tidak tahan lagi, Ludmita keluar dari persembunyiannya dan langsung berhadapan dengan sniper terbaik Jerman. Ludmita terkena tembakan di dada kanannya, tapi dia juga berhasil membunuh musuhnya. Di sisi lain, Boris mendatangi jenderal tertinggi di sana dan meminta agar Ludmita dievakuasi dari sana, sebab dia sudah 4 kali luka parah dalam pertempuran. Syukurnya sang jenderal mengizinkannya. Saat ingin dievakuasi, lonjakan orang yang ingin pergi dari sana sudah terlalu banyak. Akhirnya, Boris membawa Ludmita ke jalan alternatif lain ke tempat pengungsian. Di sini terlihat Boris tidak ikut dan memutuskan untuk tinggal di sana. Sementara Ludmita dievakuasi terlebih dahulu, Boris juga berjanji akan menyusulnya dengan perahu berikutnya. Kota yang ditempati Boris bertahan sekitar 240 hari, namun pada akhirnya kota itu tetap berhasil ditaklukkan oleh Jerman. Evakuasi pasukan dan warga juga sangat kacau. Sekitar 80.000 orang yang ada di sana tertangkap atau dijatuhi hukuman mati oleh Jerman. 1 tahun kemudian, Ludmita datang ke konferensi pers yang diadakan di Chicago, Amerika. Ludmita mewakili siswa Uni Soviet yang ikut berperang. Di sana ia mempunyai satu kutipan yang sangat terkenal dan membuatnya menjadi sangat terkenal. Ia mengatakan, "Tuan-tuan,
Usia saya 25 tahun dan saya sudah membunuh 309 penjajah fasis sekarang. Tidakkah kalian berpikir, tuan-tuan, bahwa kalian telah bersembunyi di belakangku sudah terlalu lama? Setelah itu Ludmita dianugerahi pahlawan oleh Uni Soviet dan menjadi pelatih penembak jitu di Moskow. Di akhir film kita akan diperlihatkan Eleanor Roosevelt dan Ludmita yang sedang menonton opera. Dan film pun selesai. Alur cerita ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya nonton. Semoga alur cerita ini juga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk mengisi kolom komentar tentang video ini. Sekian juga dari saya. See you next video.